baik Om Andre yang sebagai panelis dalam diskusi ini. Jadi saya sedikit menangkap poinnya bahwa memang program legislasi yang selama ini dibuat oleh DPR yang memang terlihat bahwa cenderungnya DPR itu menargetkan RUU yang begitu banyak di dalam tahun sidang dan juga masa sidang tahunan begitu. Tetapi soal pencapaiannya, jadi pencapaiannya belum begitu maksimal dan juga cenderung menurun gitu. Dan juga yang kedua soal Undang-Undang Omnibus Law yang memang di awal proses pembuatannya juga pro dan kontra di tengah masyarakat dan juga kita sebagai mahasiswa waktu itu menolak dengan kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja ini. Tetapi itu tadi, jadi masih tetap diloloskan dan juga saat penomoran juga undang-undang itu banyak LSM yang mengajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Makanya seperti yang disampaikan oleh panelis tadi bahwa sudah diputuskan oleh MK bahwa undang-undang itu inkonstitusional, bersyarat begitu. Jadi ini yang menjadi pertanyaan buat kita. Jadi kok kenapa begitu? Itu yang kedua. Yang ketiga soal Undang-Undang IKN yang memang tidak terlalu transparan soal pembahasannya dan juga soal naskah akademisnya gitu yang dikritikin oleh berbagai LSM sampai sekarang ini. Jadi teman-teman semua yang ada di dalam Zoom meeting bahwa di hadapan kita ini ada 8 narasumber dalam diskusi ini. Jadi sekedar pemberitahuan bahwa kita sebagai penyelenggara diskusi Ikatan Pemuda Pemerhati Parlemen mengundang semua teman-teman OKP yang tergabung di dalam Cipayung Plus DKI Jakarta. Jadi kita semua kemarin itu kita mengundang semua teman-teman OKP kemarin. Akan tetapi yang sempat hadir, yang sudah komunikasi dengan kita yang bersedia hadir pada kesempatan ini ada 8 OKP. Jadi tema diskusi pada kesempatan ini, tren DPR menabrak prosedur pembentukan undang-undang, bagaimana tanggapan mahasiswa? Kita lanjut ke narasumber yang berikut. Pak Sekjen Hikmabudi mungkin, Cabang Jakarta Utara. Waktu dan kesempatannya kami berikan. Pak Sekjen. Oke, baik. Apakah suara saya kedengaran? Sangat jelas, Pak Sekjen. Oke, siap. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Amin. Yang saya hormati ataupun yang kami hormati rekan-rekan ketua cabang, yang kemudian juga IP3 ya, yang sudah menginisiatori kegiatan diskusi kita pada sore hari ini. Sangat luar biasa dan kami dari cabang Hikmah Budi Jakarta Utara sangat mengapresiasi apa yang kemudian dilakukan oleh kawan-kawan IP3 ini. Dan kemudian salam dari ketua cabang kami yang hari ini belum bisa bergabung dengan kawan-kawan ketua cabang yang lain. Siap. Kemudian saya dimandatkan untuk mengikuti diskusi ini. Dan langsung saja ya, Bung Ones ya, biar enggak saya panggil Pak gitu ketuaan nanti. Memang akhir-akhir ini kita di bangsa kita tercinta ini sangat banyak kemudian fenomena-fenomena yang terjadi di bangsa kita. Ya tentu disebabkan oleh sikap arogansi yang kemudian dilakukan oleh elit-elit politik yang kemudian ada di Indonesia. Dalam hal ini kita bisa mengetahui bahwasanya terutama sekali ya substansi yang kita bahas hari ini kan terkait tentang Omnibus Law begitu kan, ataupun Undang-Undang Cipta Kerja begitu. Di mana dari awal undang-undang ini dirancang sudah mendapatkan sentimen negatif dari masyarakat. Ini menandakan bahwasanya Omnibus Law ataupun Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak kemudian mengakomodir kebutuhan masyarakat secara umum. Lebih kita, kalau boleh kita katakan, hanya kemudian mengatur tentang kepentingan, hanya memberikan kemudahan kepada kelompok-kelompok tertentu.
Dan ini sangat-sangat tidak sesuai kalau menurut saya, sangat-sangat tidak pantas yang kemudian orang-orang yang kemudian ada di DPR yang seharusnya kita pilih untuk memperjuangkan hak-hak kita secara keseluruhan, bukan hanya hak dari sekelompok orang ataupun segelintir kelompok, tentu mereka harusnya memperjuangkan hak-hak kita gitu. Dan terkait tentang Undang-Undang Cipta Kerja, sedari awal memang tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak panelis kita, bahwasanya sedari awal undang-undang ini dirancang sudah mendapatkan respon yang negatif dari masyarakat, begitu kan. Dan puncaknya pada saat itu Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwasanya undang-undang ini inkonstitusional, begitu. Akan tetapi di sisi lain Presiden menyatakan bahwasanya ada pernyataan Presiden menyatakan bahwasanya undang-undang ini akan dijalankan, begitu kan. Jadi saat ini juga masyarakat dibuat dilematis oleh berbagai macam bentuk fenomena-fenomena yang terjadi ini, begitu. Lalu yang kemudian saya ingin pastikan hari ini kepada IP3 lebih khususnya, begitu, dan kemudian kawan-kawan ketua Cipayung DKI. Nah, saya rasa kalau masalah diskusi ini ya sudah disampaikan panjang lebar tadi oleh ketua PMKRI tadi dan kemudian panelis kita, begitu kan, Bapak panelis kita sudah disampaikan dengan sangat jelas, begitu kan. Jadi saya sedikit-sedikit menambahkan saja, begitu. Dan yang paling penting adalah kemana arah kita setelah ini. Itu saya rasa yang kemudian sangat perlu kita untuk diskusikan. Kita mau kemana setelah ini, begitu kan. Setelah diskusi ini selesai, sikap kita seperti apa, gitu. Nah, mungkin itu saja dulu. Dan poin yang paling penting adalah kenapa kemudian Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwasanya Undang-Undang Cipta Kerja ini inkonstitusional adalah karena memang undang-undang ini ataupun proses pembentukan undang-undang ini menabrak Undang-Undang 12 tahun 2011. Nah, jadi kalau boleh kita sarankan ya, kita rakyat ini menyarankan kepada wakil-wakil kita ini untuk bagaimana kemudian memperhatikan aspirasi dari masyarakat, melibatkan partisipasi publik dalam setiap pembentukan undang-undang ini. Jangan diam-diam baik, begitu kan. Artinya ini sudah offside kalau saya pikir, begitu. Jadi saya rasa undang-undang ini terbentuk untuk bagaimana kemudian memberikan manfaat secara keseluruhan. Tidak hanya kemudian pada kelompok-kelompok tertentu. Jadi saya rasa itu aja dulu, Bung Ones. Terima kasih dan salam sehat. Siap, salam sehat. Terima kasih Pak Sekjen. Jadi menarik. Jadi statementnya ada yang saya kutip statementnya. Setelah diskusi ini selesai, arah kita kemana gitu. Jadi itu bagus. Jadi nanti kita diperdalamkan lagi itu nanti di sesi diskusi Pak Sekjen. Siap, Bung Ones. Siap. Okay. Jadi untuk